Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Jumat 3 Desember 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, ratusan massa aksi reuni 212 yang sempat menutup Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, membubarkan diri setelah beberapa pimpinan Presidium Alumni 212 menyampaikan orasi. Ketua PA 212, Selamat Ma'arif, meminta massa reuni 212 membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan damai. Setelah ini kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kita datang untuk damai. Kita disuruh pulang, ya kita pulang. Kita datang untuk damai. Siap untuk pulang dengan tertib, kata Selamat di hadapan massa pada Kamis 2 Desember yang lalu. Selamat juga mengaku aksi super damai reuni 212 yang dipukul mundur oleh aparat TNI dan kepolisian menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, umat tetap berdiri membela kebenaran melawan kezaliman. Apapun yang terjadi tetap membela kebenaran melawan kezaliman, teriak Selamat. Nah, pemirsa, apa urgensi aksi super damai 212 tahun ini? Apa seruan khusus yang diusung pada momentum tersebut? Dan juga bagaimana agar persatuan dan kebangkitan umat semakin kuat? Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Bung Wahyudi Al-Maroki, Direktur dari Pamong Institute. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah kabar sehat dan semangat. Alhamdulillah. Baik, ini langsung saja nih menanggapi terkait dengan aksi 212 tahun ini ya. Ini kan kalau kita lihat bahwa aksi super damai reuni 212 ini telah digelar. Bagaimana menurut Anda ini terkait dengan jalannya agenda tersebut dan apa saja ini hambatan-hambatannya ini? Ya, kalau kita lihat aksinya berjalan damai memang betul ya. Bahwa memang kita lihat aksinya memang damai dan sebenarnya ini mengulang dari aksi-aksi sebelumnya. Dan ini merupakan reuni 212 yang berlanjut mungkin sudah kali ke-6 ini ya. Yang mungkin harusnya di tahun ke-6 yang dilanjutkan. Dan kalau kita lihat umat Islam menunjukkan aksi tersebut damai, tidak ada persoalan. Ya mungkin banyak hambatan yang terjadi, justru hambatannya bukan dari umat Islam itu sendiri, tapi dari pihak di luar itu. Terutama dalam hal ini hambatan dari perizinan, dari pihak yang mengatur, atau pihak penguasa yang mungkin tidak memberikan ruang yang cukup untuk memberikan umat Islam berkumpul, berserikat, mengeluarkan pikiran, pendapat, ya, terutama pada konteks ini umat Islam yang alumni reuni 212 yang terjadi setiap tahun. Saya pikir ini hambatan bukan dari pihak kaum muslimin, tapi justru dari pihak penguasa yang justru tidak memberikan ruang. Dan mungkin kalau pihak penguasa yang memberikan ruang, mungkin akan lebih kondusif dan lebih ramai lagi daripada yang sekarang. Saya pikir begitu, Bung Aziz. Ya, baik Bung. Ini kalau meskipun dengan berbagai macam hambatan, ternyata kalau kita melihat dan mencermati pemberitaan, ini masanya juga cukup banyak ini yang hadir ini. Nah, menurut Anda ini, apa urgensi dari aksi super damai 212 di tahun ini? Lantas kemudian apakah aksi-aksi tersebut ini perlu dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya begitu? Ya, saya pikir aksi ini penting ya untuk menjaga momentum umat Islam bisa memberikan contoh yang baik dalam konteks melakukan aksi, baik dalam situasi pandemi maupun situasi yang normal. Saya pikir semua bisa berjalan dengan baik, dengan tertib. Itu saya pikir contoh. Dan saya pikir ini contoh peradaban yang baik, contoh peradaban yang mulia kalau mau ditiru. Kalau kita lihat aksi-aksi yang lain itu kan kalau aksi ya tentu ada efek-efek yang lain, entah sampah berserakan, entah pot pecah dan seterusnya, kotor dan seterusnya, tidak tertib. Nah, ini kalau kita lihat aksi umat Islam itu selalu
damai tertib, kecuali memang kita tidak tahu kalau ada yang sengaja membuat citra buruk ya mungkin lain. Tapi menurut saya ini momen yang harus terus dijaga oleh umat Islam, bahwa kalau melakukan aksi memang harus tertib, damai, kemudian juga visinya harus jelas, yang dibela harus jelas, bahwa yang dibela harus karena umat Islam tentu yang harus dibela ya Islam gitu. Jangan membela yang lain gitu. Jadi ini menurut saya momen ini harus dijaga dan terus dilestarikan. Saya pikir ini merupakan modal sosial dalam kehidupan berbangsa bernegara yang sangat baik. Kalau istilah saya modal sosial itu kan di mana sebuah bangsa itu ada, dia akan kuat kalau modal sosialnya itu baik, itu kuat. Nah, modal sosial salah satunya adalah unsur kekompakan, kebersamaan, bersatunya umat, masyarakat yang dengan perasaan bersama, kompak, guyup, dan punya kemandirian tentu. Nah, ini saya pikir suatu modal yang besar. Modal besar untuk menjaga persatuan negeri dan kekuatan negeri. Saya lihat ini tidak bisa kita pungkiri bahwa setidaknya saya mencatat ada 7 catatan saya terkait dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh umat Islam yang nilainya sangat positif sebagai modal persatuan kita, modal pembangunan kita, modal kekuatan berbangsa dan bernegara kita. Yang pertama tentu kita lihat ada unsur yang sangat bagus, yaitu unsur persatuan dan persaudaraan. Tidak ada permusuhan di dalamnya, tidak ada gesek-gesekan, tidak ada kepentingan politik di dalamnya. Itu nampak sekali kan gitu. Beda kalau aksi itu memang ada kepentingan-kepentingan tertentu, akhirnya pecah belah dan seterusnya. Ini aksi yang sangat menjadikan modal sosial, di mana sangat kompak, sangat guyup gitu. Dan ini tentu menjadi modal kita untuk bangsa ini bersatu. Bahkan kalau kita lihat catatan dulu di aksi 212 itu sempat ramai sekali, bahkan pernah hadir sampai jutaan umat. Dan ternyata bisa bukan hanya umat Islam yang tertib, tetapi mereka juga bisa membantu, menolong orang yang sedang mau menikah di gereja itu, bahkan dibantu kan gitu. Saya pikir ini modal sosial suatu bangsa. Jadi di samping persatuan yang pertama dan persaudaraan, yang kedua adalah semangat berkorbannya tinggi. Jadi semua strata itu berkorban kan, yang hadir kan bukan hanya orang mahasiswa atau petani atau pebisnis, bahkan kalangan the have atau orang yang berada yang punya, termasuk emak-emak militan juga hadir kan gitu. Nah itu kan mereka berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta dan sejenisnya. Ini modal sosial bagi sebuah bangsa. Bagaimana suatu masyarakatnya rela berkorban. Jadi kalau mau minta mereka berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, harusnya nggak sulit lagi. Ini suatu modal cikal bakal suatu negara itu akan kuat. Nah harusnya ini dipelihara oleh penguasa itu, harus dipelihara oleh negara, harus dipelihara oleh pemerintah yang berkuasa saatnya. Harusnya memandangnya begitu, supaya bisa dapat nilai positif. Kalau memandangnya negatif, itu kebalikannya. Yang ada adalah ketakutan dan menganggapnya berbahaya. Yang ketiga, nilai positif berikutnya adalah kemandirian. Mereka kan mandiri itu, membiayai diri sendiri. Mereka tidak mengajukan proposal kepada pemerintah untuk minta dibantu, untuk biaya transfer, dan kan tidak ada itu. Jalan-jalan sendiri, datang-datang sendiri, mereka membiayai diri sendiri, cari makan sendiri, dan seterusnya. Bahkan ada yang jauh-jauh hari sudah menabung gitu. Menabung untuk membiayai diri sendiri. Ada yang tidak kuat menabung, ada yang naik kuda ke sini. Ada yang tidak punya kuda, jalan kaki bahkan pernah kan gitu. Nah itu menunjukkan bahwa memang ini kemandirian yang luar biasa. Ini kalau dipupuk dan dipelihara, negara itu jadi kuat. Nah sayangnya kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang positif dalam konteks kenegaraan kita, tidak memandang ini suatu potensi modal sosial masyarakat yang harus dikembangkan, yang positif dan dikembangkan. Saya pikir ini cara pandang yang mungkin harus kita ubah. Yang keempat ada loyalitas saya lihat. Jadi yang hadir itu gampang sekali diatur. Cuma dikasih tahu jangan injak rumput, itu sudah tidak perlu injak rumput lagi mereka. Jangan buang sampah sembarangan, mereka nggak buang sampah sembarangan. Apa kata komando diikuti. Suruh pulang tadi, pulang juga mereka gitu. Ini loyalitas yang kuat. Ini modal dari sebuah bangsa supaya kuat, diantaranya adalah loyalitas. Bagaimana kalau rakyatnya tidak loyal? Wah bahaya sekali. Nah ini adanya loyalitas yang kuat ini harusnya dijadikan modal untuk membangun dan memperkuat sebuah negara. Yang kelima adalah ketakwaan. Saya pikir mereka tidak diragukan lagi, yang hadir itu orang-orang bertakwa. Mereka tidak disuruh sholat, mereka udah tahu waktunya sholat. Bahkan saya lihat ada yang sholat di lapangan. Jadi nggak perlu diragukan. Nah yang keenam ini penting ini. Ada social control di situ.
motivasi mereka dalam melakukan social control. Bahkan termasuk di antara mereka sendiri. Ada orang yang buang sampah langsung diingatkan, itu kontrol sosial. Ada yang ingin menginjak rumput, diingatkan, itu kontrol sosial. Bahkan mereka juga melakukan kritik dan koreksi kepada penguasa, itu juga untuk kontrol sosial. Ini suatu modal sosial yang harusnya dilestarikan dan dikembangkan oleh pemerintah supaya negara ini menjadi kuat. Dan yang ketujuh tentu ini contoh peradaban yang tertib, teratur, aman. Ini peradaban yang harusnya kita jadikan frame kalau melakukan aksi harus seperti itu. Saya pikir itu Bung Aziz ya. Jadi kita memang perlu ya melanjutkan kegiatan-kegiatan dan aksi seperti itu. Dan kalau perlu dibina lebih luas lagi supaya bangsa ini jadi kuat, negara ini jadi kuat karena punya modal sosial, persatuan, berkorban, mandiri, loyal, takwa, kontrol sosial yang begitu bagus itu yang harusnya terus dikembangkan dan diperluas dan diperkuat. Nah, kalau perlu pemerintah yang membantu untuk memperluaskan, untuk memperluas ini. Bukan hanya terjadi di Jakarta, bisa di daerah lain. Saya pikir gitu, Bung Aziz. Ya, baik Bung Wahyudi. Ini Mas Oni luar biasa, ada sekitar 7 ini kalau saya catat dari penjelasan Anda tadi ya, bahwasanya ada sekitar 7 modal yang nantinya jika dipelihara dan dipupuk dengan baik, ini bisa membuat bangsa kita semakin kuat. Nah, tetapi kalau kita melihat dan mencermati terkait dengan aksi 212 itu sendiri, sebenarnya apa seruan khusus yang diusung pada momentum tersebut sehingga kemudian bisa menghasilkan berbagai macam sisi-sisi positif tadi ini? Ya, salah satu yang memang tidak bisa kita pungkiri, seruan khususnya adalah seruan bela Islam. Kalau kita bilang dari awal kan munculnya karena bela Islam. Bela Islam itu karena panggilan jiwa, panggilan keimanan. Itu memang tidak bisa dibayar, tidak bisa dihitung dengan uang. Itu memang panggilan ketakwaan. Jadi kalau memang kita ingin membangun sebuah peradaban, membangun sebuah negara yang kuat, memang harus dilandasi dengan keimanan yang kuat. Karena keimanan yang kuat itu bisa menggerakkan manusia dengan kekuatan yang maha dahsyat gitu, yang kuat, tanpa harus dengan biaya dan uang yang besar. Saya pikir ini karena seruannya itu Islam, sehingga orang bergerak karena asumsinya apa? Visinya apa? Bukan sekedar dunia. Dia visinya apa? Berkorban, membelanjakan uang, membeli tiket, membeli makanan untuk dibagi-bagi di situ, untuk saling membantu. Itu visinya bukan sekedar di situ. Visinya sampai di akhirat. Bahwa ini adalah amal yang akan dicatat oleh Allah sampai di akhirat kelak, membuat suatu kebaikan. Nah, ini saya pikir yang tidak didapatkan oleh aksi-aksi yang lain. Karena aksi yang dilandasi oleh keimanan dengan visi akhirat yang bukan hanya visi untuk meraih sesuatu yang ada di muka bumi ini atau ada di dunia ini. Saya pikir itu yang membuat aksi ini jadi berbeda dengan yang lainnya karena ada visi Islamnya tadi itu, bahwa mereka membela Islam, yaitu membela waktu itu sejarahnya kalau bilang diawali dengan membela ayat Al-Quran atau membela Al-Quran yang kitab suci umat Islam sempat dihina atau dinistakan oleh Ahok waktu itu, yaitu Al-Maidah 51 itu ya. Itu yang memicu besar sehingga timbul momen ini dan akhirnya berulang. Saya pikir itu tidak bisa dipungkiri dan itu sejarah mencatatnya sampai hari ini bahwa memang karena ada terpicunya itu sehingga saya pikir aksi ini akan terus bergulir sepanjang umat Islam masih dipinggirkan, masih ajarannya masih dilecehkan atau bahkan masih dihina. Dan saya pikir masih banyak yang menista ajaran Islam sampai hari ini. Terus saja ada para penista agama itu muncul, ada yang menghina Nabi, ada yang menghina Al-Quran dan seterusnya. Masih ada yang muncul terus-menerus sampai hari ini. Oleh karenanya tentu akan ada terus aksi maupun upaya umat ini untuk membela agamanya. Dan saya pikir ini terus kita pelihara sepanjang melakukan pembelaan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar dari sisi syariah, tentu akan menjadi amal soleh kita. Saya pikir itu, Bung Aziz. Ya, baik. Ini menarik ya ketika kaum muslimin bersatu padu ya untuk membela agamanya. Nah, kalau kita lihat ya dalam perjalanannya mulai dari aksi 212 yang pertama, kedua dan seterusnya, bahkan yang 2021 yang kemarin itu, ini kalau dilihat dari sisi politis, bagaimanakah dampak dari aksi 212 ini, Bung Wahyudi, kalau dilihat dari tinjauan politis itu sendiri? Ya, kalau dari sisi politis,
Saya pikir ini suatu aksi yang sangat baik, karena tentu dari kacamata politik ini menunjukkan bahwa masih ada kepedulian masyarakat negeri ini terhadap nilai-nilai ajaran agamanya, terhadap kehidupan dia dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, dan mereka ingin bahwa negeri ini menjadi baik, negeri ini menjadi lebih berkah gitu, sehingga mereka terus menyuarakan jangan sampai ada yang menista Islam, kemudian ajaran-ajaran Islam jangan sampai terpinggirkan, atau bahkan jangan sampai ada yang menggusur-gusur ajaran Islam, atau bahkan ingin meminggirkan ajaran-ajaran Islam itu dari kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara. Saya pikir ini secara politis momen yang sangat tentu dihitung oleh para politisi kita, bahwa ini sangat fenomenal, dan kalau ini dia diberikan ruang yang lebih luas, tentu dia akan menjadi kekuatan tersendiri dari kekuatan politik, ya, bukan sekedar walaupun dia bukan partai politik, tapi dia punya nuansa politis yang kuat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau ini diberikan ruang yang cukup, maka sebenarnya cara pandangnya bisa kita lihat. Kalau cara pandangnya positif, akan menghasilkan nilai yang positif bagi kehidupan bernegara. Tapi kalau cara pandangnya negatif, maka yang terjadi adalah permusuhan sesama anak negeri ini. Dianggap bahwa aksi ini ditunggangi radikal, aksi ini ditunggangi kelompok kepentingan tertentu. Tentu ini menyedihkan, karena yang terjadi justru negeri ini jadi terkoyak gitu. Padahal saya bilang tadi ini sebagai modal sosial yang sangat bagus bagi persatuan dan kesatuan negeri, sebuah negara, untuk membuat negara itu menjadi kuat di hadapan negara lain. Saya pikir begitu, Bung Aziz. Ya, baik Bung Wahyudi, ini terakhir ini Bung. Kalau kita lihat dari penjelasan Anda tadi, bahwasanya aksi 212 ini termasuk dari salah satu modal positif ya untuk kemudian membangun negeri kita menjadi bangsa yang kuat. Ini pertanyaan berikutnya adalah apa substansi dari aksi 212, dan kemudian bagaimana agar persatuan dan gelora kebangkitan umat itu semakin hari semakin kuat ini, Bung Wahyudi? Ya, substansi utama adalah persatuan. Jadi dengan adanya aksi ini menunjukkan umat ini masih punya nilai semangat bersatu, semangat berkumpul, semangat visi yang sama, yaitu ingin membela Islam dari rongrongan orang-orang yang tentu tidak suka, atau musuh-musuh Islam yang terus ingin meminggirkan ajaran-ajaran Islam atau bahkan menista ajaran-ajaran Islam. Saya pikir ini tidak akan berhenti kalau dia tidak dihentikan. Nah, kalau substansi ini terus bisa kita pelihara momentumnya, maka umat ini bisa makin bersatu gitu. Dan kalau bisa makin bersatu, negara ini menjadi semakin kuat. Nah, kalau kita lihat substansi persatuan ini tidak dipandang sebagai kekuatan atau modal sosial, sebagai wujud kekuatan bangsa, maka yang terjadi justru terjadi sebaliknya, yaitu semakin lemah. Karena nanti yang terjadi adalah memusuhi gitu. Dan ini saya lihat sudah ada mulai cara pandang ini, dan terutama dari pihak aparat yang menganggap bahwa ini dianggap bukan sebagai suatu modal sosial yang positif, sehingga aksinya pun tidak diizinkan, kan gitu posisinya itu. Nah, bahkan ada yang ada yang mengancam bahwa kalau ada yang melanggar akan dipidanakan. Ini kan sudah bentuk ancaman. Padahal kalau dengan pihak-pihak lain selain umat Islam, saya pikir ada yang tidak seperti itu. Bahkan ada yang pejabat yang mengatakan dengan gerakan separatis OPM saja dianggap sebagai saudara, kan gitu. Nah, ini menurut saya perlu kita klarifikasi dan perlu verifikasi pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan oleh para pejabat atau pemimpin negeri terhadap aksi-aksi umat Islam. Sepertinya kalau kita cara memandangnya positif, aksi ini akan menjadikan hasil yang sangat positif. Substansi persatuan, substansi untuk membela Islam, ini mestinya dijadikan momen positif supaya tidak ada lagi orang yang berani menista atau menghina ajaran-ajaran agama. Bukan hanya Islam, ajaran agama pun. Kan kita di Islam juga tidak boleh menghina ajaran agama lain. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan bahwa kita tidak menista ajaran agama lain, tetapi orang lain juga tidak boleh menista ajaran agama kita. Nah, kalau yang terjadi tidak dibela, maka penistaan itu akan terbiasa dan berlanjut terus. Saya pikir sebenarnya perangkat hukum itu sudah ada. Sudah ada orang yang menista agama apa hukumannya dan harusnya segera tidak, tapi faktanya kan tidak semua dilakukan.
Banyak sekali penista-penista agama mungkin karena dia di balik berdekat dengan kekuasaan atau dekat dengan rejim, akhirnya dia tidak diproses. Nah, ini kita lihat banyak sekali penista-penista seperti itu. Semestinya kalau ini diproses, saya kira akan terjamin kemurnian ajaran agama, kemudian juga tidak ada penistaan terhadap yang lain. Dan ini menjadi modal sosial yang sangat baik. Oleh karenanya, saya pikir ini harus terus dijaga momentum untuk persatuan umat ini. Substansinya harus bersatu, tidak boleh berpecah belah. Dan substansi berikutnya adalah membela ajaran Islam, baik itu membela ajaran-ajarannya maupun membela kitab-kitab sucinya, membela Rasulnya, membela ulamanya, membela aktivisnya yang terzalimi. Saya pikir itu sama, satu paket, yaitu membela Islam. Nah, kalau ini dilakukan, saya pikir umat Islam akan semakin kuat, semakin bersatu, dan jauh dari rong-rongan dari pihak-pihak lain yang ingin melakukan adu domba dan menista Islam dan menghina Islam. Saya pikir begitu, Bung Aziz. Ya, baik Bung Wahyudi. Ini Masya Allah, ini penjelasan yang luar biasa. Ini mudah-mudahan momentum 212 ini semakin memperkuat ya persatuan umat Islam, sehingga umat Islam bisa menjadi umat yang terbaik sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Terima kasih Bung Wahyudi telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sini Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.